bukan zamannya Tupperware lagi menurut aku. Karena dengan adanya barang-barang import masuk, nah ini juga challenging ya teman-teman ya. Barang-barang lucu masuk, itu juga menjadi tantangan buat kita gitu. Mau nggak mau kita jadi mengadaptasi referensinya dari barang-barang Cina gitu ya. Tambah-tambah lucu, tambah-tambah kokwet ya nggak sih yang warna itu pastel. Nah itu juga menjadi trending lagi sekarang gitu. Bukan lagi deh memang trending gitu ya. Mau harga 400 500 ya orang beli tumbler gitu ya. Jadi brand ada apa namanya mereka menciptakan produk tuh yang lucu-lucu sampai dijual mahal pun mereka tetap laku gitu teman-teman. Nah ini lari. Nah ini kemarin Zaku sempat mengikuti tren kokwet. Teman-teman pernah pasti mengikuti juga ya kokwet pita. Itu juga dari China apa Bangkok ya? Saya juga kurang tahu. Tapi itu dari luar dari Asia. Entah kenapa tiba-tiba viral. Semua baju kokwet, kaos kaki, tumbler, stiker, gantungan dibuat pita. Itu ngepasan banget Zaku pas momen back to school. Jadi saya bilang sama R&D, ini harus dikasih kokoan juga ini. Apa tapi ya gitu. Akhirnya kita udah bosen bikin yang ada resletingnya, kita bikin desain memang ngepasan pas itu yang memang pengennya beda gitu, tutupan aja. Wah ini lucu Del, ini kita kasih tali pita, sebenarnya tali sepatu nih, cuman karena ngikutin kokwet-kokwetnya dan kita pas itu delivery kontennya di TikTok juga pakai kokwet, kokwet, backpack kokwet. Jadi cepet banget naiknya teman-teman kayak gitu. Terus lagi nih contoh tas pisang. Dulu ini pernah launching kayaknya awal tahun, pas akhir tahun, sedikit lupa. Tapi kalau teman-teman mengamati itu tas pisang juga lumayan apa ya, lumayan cepet banget naiknya karena produknya Uniqlo. Nah, kita langsung mengikuti juga, tapi kita improve ulang apa yang bisa menjadi pembeda gitu teman-teman. Nah, ini contohnya aja. Oke, good. Nah, teman-teman di Zaku sendiri juga sering melakukan survei dengan cara yang paling mudah gitu ya, yang nggak aneh-aneh gitu ya. Teman-teman bisa menggunakan fitur Q&A di Instagram yang open question box itu. Itu Zako sering banget kayak, guys enaknya Zako bikin apa lagi kalau kita memang agak stuck dan bimbang gitu ya. Ini sekarang lagi tren tuh apa ya? Kayaknya ini deh, tapi kayaknya nggak juga deh gitu ya. Misalnya sama Randy kayak gitu. Terus kita iseng banget buka Q&A di question box itu. Mereka bener kasih kayak, Kak bikin ini dong. Apa ya, misalnya tuh tas yang muat banyak tapi bentuknya nggak gede. Gimana coba? Agak susah ya teman-teman. Atau Kak, kemarin sempet bikin ini fast gitu. Akhirnya Zoko bikin fast juga karena oke juga ada fast kayak sempet hits juga ya teman-teman. Nah itu banyak lumayan feedback-feedback yang baik cuman dengan cara kita pakai fitur di Instagram kayak gitu. Teman-teman mungkin boleh coba ya. Biasanya kalau pelanggannya udah loyal, udah engage gitu, udah akunnya udah aktif, udah apa ya yang mengikuti dan menunggu-nunggu usaha kalian tuh udah banyak, biasanya mereka pasti ngasih feedback dan pasti ada yang komen tuh teman-teman. Tadi Google Form yang bilang yang udah aku bilang sebelumnya. Nah, ini yang paling banyak juga ternyata dari feedback customer. Jadi kalau teman-teman host live itu lagi live, mereka kadang suka komen, Kak, ini versi bikin pinknya dong, atau Kak, bikin tas apa ya? Tas buat iPad misalnya kayak gitu, atau laptop yang laptopnya itu 17 inch, itu kan gede banget ya teman-teman. Nah, itu kita mereka bisa screenshot terus kirim aku, Mbak ada saran gitu. Atau komen dari DM atau apa namanya feed Instagram tuh juga atau di TikTok biasanya aku selalu baca dan berusaha untuk nge-screening apa ya gimana ya feedback customer aku gitu. Terus yang paling banyak lagi adalah event di bazar. Jadi memang sometimes walaupun kita pemilik usaha, tapi kadang aku juga masih semangat 1 jam 2 jam ikut nimbrung di booth Zapo kalau lagi bazar kita ngobrol langsung sama pembeli kita gitu. Gimana? Kenapa beli ini? Terus kayak tas Zapo dari mana? Udah tahu belum sebelumnya? Terus anaknya sekarang lagi tren apa ya? Mereka kadang ngasih saran. Ini loh Kak, lagi zamannya ini, lagi zamannya itu. Nah, kita bisa jadi pemasukan juga gitu. Cuma nanti yang susah adalah kita nggak bisa mengeksekusi semua saran mereka ya. Tetap disaring, difilter, diambil garis besarnya mana yang memang oke untuk kita ciptakan atau kita lanjutkan itu teman-teman. Ini contoh aja dari pengembangan produk gitu. Kita bikin jas hujan ya kemarin, transparan. Jadi memang kita walaupun ini bukan produk utama ya, bukan main produk, karena kan DNA dari Zaku itu kan sebenarnya bag gitu ya, tas gitu. Kita bikin set produk yang masih 11-12 masih cocok lah kalau kita jual dengan produk utama kita gitu ya. Kita bikin jas hujan yang memang
image-nya tuh masih colorful dan transparan gitu karena Zako tasnya sendiri kan banyak yang transparan gitu ya. Nah, setelah kata launching pertama, banyak banget yang komen itu dan request di video kita bikin versi gamisnya, roknya. Karena saya juga baru nggak gitu ya. Kalau anak sekolah pakai rok, itu rok kalau pakai hijab ya yang panjang itu susah juga kalau pakai celana gimana masukinnya gitu ya. Atau mungkin orang-orang memang daily-nya suka pakai rok atau kalau naik motor tuh kan juga susah ya misalnya pakai celana apa namanya rok terus dimasukin celana juga rok dari orang-orang. Nah ini contoh nih, pengembangan produk atau evaluasi produk sebelumnya itu teman-teman ini contoh. Nah itu kurang lebih seperti itu ya untuk riset pasar atau tentang apa namanya market research ya. Yang tadi udah aku bilang, gimana sih cara menganalisis kekuatan dan kelemahan kompetitor? Karena mau nggak mau kita tuh, aku pun sebagai business owner masih suka banget kepo-kepo. Aduh, produk apa brand itu kok bikin launching tas ini nih. Aduh, brand itu eh, murah banget harganya. Terus brand ini, terus apa yang bisa kita ambil nih supaya kita tuh nggak kalah, kita juga sustain dan tetap menjadi pilihan customer ya untuk beli di brand kita. Nah, kita harus mencari celah kalau kita ngerti kekuatan dan kelemahan kompetitor. Jadi kalian harus ngerti keunikan brand A tuh apa sih? Produknya tuh kayak gimana gitu. Kok produknya tuh sebenarnya biasa aja ya, murah. Sorry, produknya biasa aja, bahannya biasa aja, tapi kok laku gitu. Oh, ternyata harganya murah. Nah, jadi kayak harga juga bisa menjadi pertimbangan customer gitu. Kualitasnya sebenarnya juga B aja gitu, tapi mungkin pilihan warnanya banyak. Oh, itu bisa menjadi salah satu mereka tetap sustain gitu. Terus brandingannya gimana tuh di sosial media gitu ya, kayak seadanya. Oh, dia murah, tapi brandingannya bagus banget. Jadi seakan-akan itu brand mahal gitu. Padahal sebenarnya ini harganya murah, tapi visual fotonya tuh bagus, modelnya cantik atau modelnya cute, menyenangkan gitu ya. Atau ada gebrakan apa nih biasanya kayak gitu ya teman-teman itu bisa kalian kalian catat poin-poinnya sehingga menjadi cerah untuk brand kalian gitu. Terus mungkin stoknya gimana nih? Stoknya eh, dia stoknya apa mungkin kayak gini? Dia laku tapi stoknya terbatas jadi cepet habisnya. Nah mungkin kalian bisa bikin produk yang memang bagus tapi stoknya kalau bisa banyak nih. Jadi orang daripada nunggu brand dia, mending nunggu brand kalian. Jadi stoknya melimpah terus. Nah, itu bisa juga menjadi pertimbangan. Terus potensial customernya, kayak misalnya, oh mereka kayaknya lebih ke bocil-bocil deh yang beli kayak bocil-bocil SMA deh. Atau kalau di Zaku mungkin potensial customernya lebih ke anak-anak kuliah nih, apa anak-anak kerja gitu yang jauh lebih dewasa. Nah, itu bisa menjadi apa ya, pertimbangan harga juga gitu. Karena beda ya, apa ya bahasanya, beda cara kemampuan belinya orang yang udah punya gaji sama anak-anak gitu. Cara membalasnya tuh juga beda, cara berinteraksi tuh kadang lucu juga. Admin Zaku tuh selalu berdebat sama anak-anak kecil. Nah, tuh bisa kalian mencari celahnya di kompetitor kalian. Oke, lanjut lagi. Nah, ini setiap Zakwo mau meluncurkan produk memang ada beberapa stepnya. Mungkin teman-teman juga nanti bisa sharing juga di usaha kalian tuh gimana sih siap mau meluncurkan produk gitu. Jadi memang tentukan produk yang mau dibuat. Nih, misalnya bentar lagi akhir tahun deh, kayak anak-anak nggak sekolah, tapi anak-anak kayaknya butuh tas main deh atau mungkin ini lagi zamannya orang ngantor pakai ini misalnya butuh lanyard buat ID card mereka. Nah, ini kalian bisa tentukan dulu kategori produknya tuh mau apa, mau dompet, mau backpack, atau mungkin kalau makanan tuh apa ya biasanya kayak mungkin cemilan A, cemilan B gitu ya teman-teman ya, atau mengikuti atau baju mungkin mau mau bikin apa namanya gamis karena ntar lagi mungkin Lebaran gitu atau Ramadan mau bikin apa nah itu kalian tentukan produknya kemudian riset jenis produknya nah riset jenis produknya ini bisa kalian tadi itu riset marketnya tadi itu ya apa yang lagi tren apa kemungkinan yang akan tren pada waktu Lebaran di beberapa bulan kemudian nah itu kalian udah riset ini bisa dari tadi customer kalian bisa dari sosial media dari Pinterest dari brand luar sekarang kita banyak banget brand-brand lokal tuh yang mengadopsi ide dari brand-brand luar silahkan diamati tapi tidak boleh ditiru tetap diimprove
diimprove, dicari uniknya sesuai dengan identity brand kalian, atau diimprove sesuai dengan kebutuhannya, sehingga klik nih sama calon konsumen kita. Dan ini bisa kalian reko-reko ya bahasanya. Kemudian dibuat rancangan desainnya. Pas teman-teman yang kalau bikin baju atau tas tuh dia kita bikin mock up ya. Bikin mock up, bikin desain warna, kayak gitu kan teman-teman. Mengikuti bahan yang ready. Biasanya kita matchkan sama aksesoris dan katalog warna. Kemudian kita juga, nah ternyata teman-teman yang tren itu setelah saya amati tidak cuman desain produk, tapi juga bisa warna sampai ke bahan. Jadi kalau tahun lalu itu kalau di Zakwa sempat namanya tren kanvas tahan air. Sekarang bisa-bisanya tren itu vinil. Tahu nggak vinil yang yaitu yang colorful ya, bukan vinil kecoklatan ya, tapi vinil yang colorful soft-soft pastel itu adalah tren kembali teman-teman. Setelah kemarin sempat redup ya. Kayaknya pada waktu saya sekolah tuh sempat hits tapi redup ya kan. Terus ini tren kembali gitu. Jadi memang ternyata bahan itu punya masa apa ya masa jaya juga gitu. Terus setelah vinil ini mulai lagi ban-ban crinkle. Kalau teman-teman ngeh ya sebenarnya nggak cuma beberapa akhir ini sih, mungkin dari mulai awal tuh ban-ban crinkle tahu kan yang lecek itu tapi terlihat mahal ya, itu ternyata ini teman-teman apa namanya tren lagi. Nah sehingga kita juga mau nggak mau menyocokkan gitu loh produk sama yang lagi dicari orang yang lagi tren, bisa nggak kita matchkan nih sama bahan yang lagi tren juga tapi punya keunggulan. Nah, sekarang itu konsumen Zakwo mencari keunggulan tas yang tahan air. Makanya kita harus riset juga mana nih material yang memang kita juga apa ya menjadi poin kelebihan di brand kita, tahan air mungkin, atau misalnya gampang dihapus kalau ada noda, gampang dicuci, gampang dibersihkan. Itu sekarang orang nyari teman-teman sekritis itu calon pembeli zaman sekarang menurut kita ya. Dan ini bisa juga disesuaikan sama produk yang mau kalian bikin gitu ya. Apa sih yang lagi hits? Mungkin kalau di fashion kenit kali ya, kenit-kenit kardigan gitu. Cuman orang sekarang suka yang bahannya lembut gitu, nggak yang sumuk gitu. Nah, ini bisa disesuaikan juga sama teman-teman ya, mencari produksi atau vendor yang bisa merealisasikan itu gitu, teman-teman. Kita bikin rancangan desain, kita bikin pola, nyempel. Nah, biasanya kalau di Zako itu yang lama di bagian nyempel ini gitu, karena kita pasti udah revisi kan. Revisi itu udah revisi mungkin ukuran, kok ternyata pas dibuat itu pas diisi laptop kok bentuknya aneh ya, kayak ngotak gitu misalnya. Itu juga kita ini teman-teman, itu kita juga melakukan evaluasi karena ternyata orang tuh pengennya tuh kalau pas diisi barang itu kayak bentuk tasnya tuh tetap bagus gitu loh, nggak merubah gitu, nggak melekat-melekat gitu ya. Itu juga kita melakukan revisi gitu. Atau mungkin kok jadi nggak proporsional ya, mungkin melebar, mengotak, memanjang, nanti bisa kita revisi juga gitu. Atau mungkin kayaknya nih kalau diisi barang berat jebol nih. Nah, itu bisa juga kita trial dan error direvisi sampai nantinya oke fix. Kita biasanya nanya ke tim-tim Zaku, oke nggak? Wah, oke nih, bagus Mbak, bagus kayak gitu. Sampai matang baru kita produksi apa namanya? Produksi ini ya, teman-teman. Fix sampel untuk diproduksi massal. Terus teman-teman juga harus apa namanya melakukan tahap quality control karena di Zakwo atau mungkin pasti di brand lain juga itu sekarang orang-orang tuh pada pinter, pada kritis, customer tuh pada galak, bener teman-teman, pada galak. Kalau kecewa dikit itu mereka bisa melontarkan kata-kata yang memang apa ya kecewa banget gitu. Jadi kita harus berhati-hati sama produk maupun layanan yang kita tawarkan di usaha kita teman-teman. Jadi kompleks banget sih. Jadi menurut aku untuk menciptakan sebuah experience belanja di tempat apa ya usaha yang menyenangkan tuh produknya bagus, marketingnya bagus, servisnya pun tim kita pun juga harus bagus gitu ya. Sampai ke packagingnya juga mungkin menyenangkan. Sehingga mereka tuh experience belanja itu jadi kayak jauh menyenangkan, mengenang, puas, dan sampai akhirnya mereka merekomendasikan produk dan brand kita ke orang lain gitu contohnya. Nah, ini juga diperhatikan ya, quality control. Terus packaging juga, jadi untuk branding sekarang itu menurut aku hang tag ya, desain logo kalian, kemudian visual warna, identitas brand itu juga sangat apa ya, sangat dikenang sama customer kita.
terus mungkin freebies gitu atau packagingnya mungkin pakai plastik biasa atau pakai dust bag atau pakai seperti apa tuh biasanya mereka kayak beberapa orang tuh ada yang senang terkenang gitu kayak ih ya ampun ternyata packagingnya tuh rapi atau mungkin apa ya namanya aman safe gitu, apa namanya untuk dibawa lempar-lempar kurir ternyata tuh aman. Nah mereka ternyata tuh sangat kritis teman-teman kayak gitu. Terus ini uji pasar teman-teman. Uji pasar. Sebenarnya aku jarang sih ngasih uji pasar yang gimana-gimana itu. Cuman ini uji tes launching yang paling gampang adalah kita nge-posting di TikTok, di semua sosial media, tapi kayak tipis-tipis, cuman kayak foto, captionnya nggak hard selling. Nah, biasanya kalau organiknya udah bagus, produknya udah oke, kalau misalnya likes-nya banyak, comments-nya banyak, kayak, ya ampun racun apa lagi? Biasanya kayak gitu-gitu ya, kalau ini ya Gen Z ya. Ya ampun yang ini aja belum kebeli, tapi udah launching lagi. Ya ampun racun lagi. Ah, bagus banget. Terus kayak ngetek temen-temennya. Kan saya hafal ya, ngetek-ngetek temennya nih. Itu artinya produk kalian berpeluang akan memiliki penjualan yang baik. Walaupun itu belum officially officially dia launching. Jadi kan cuma spill tipis aja cuma iseng gitu loh. Kayak misal behind the scene-nya produk kayak ih apa nih? Kayak kita bikin question and box gitu ya. Biasanya kayak melihat impresi kayak hai produk baru lagi ya Kak ya. Kalau misalnya likes-nya banyak, share-nya banyak, itu tanpa diiklan atau dengan kalian bikin konten organik, biasanya produk tersebut memiliki peluang untuk memiliki penjualan yang baik. Jadi melihat first impression tuh dari postingan tanpa hard selling. Jadi kayak apa nih biasanya gitu ya kalau brand-brand mau launching zaman sekarang tuh kayak gitu. Nah, di Zallo pun ternyata tuh kita bisa nilai gitu. Kalau ini likes-nya udah dikit, udah kayak wah nggak ada share nggak ada komen tuh biasanya agak sedikit zonk. Jadi harus effort banget di marketing nih buat menjualkan produk ini. Biasanya kayak gitu teman-teman. Oke, sekarang masuk ke bagian target pasar. Jadi tadi kan pusat pasar ya, kita membuat produk, kita melakukan pemasaran. Terus siapakah target yang akan membeli produk kita gitu kan teman-teman. Di target pasar ini merupakan selompok potensial orang yang berpeluang besar untuk membeli produk maupun jasa yang kita tawarkan. Nah, usahanya target ini memiliki karakteristik yang sama teman-teman. Jadi teman-teman harus paham betul ya kalau kalian membangun usaha atau brand, kita tidak bisa menyenangkan banyak orang. Kita harus punya kelompok besar siapakah eh, market manakah atau pasar manakah yang berpeluang untuk membeli produk kalian. Gitu teman-teman. Jadi memang harus ada kelompok-kelompok yang memang kita tuju. Biar apa? Biar delivery kontennya, delivery marketingnya itu pesannya tuh nyampe, strateginya tuh bisa pas. Kalau kita ngerti target pasar kita itu siapa gitu kan teman-teman, bener kan? Jadi kita bisa melakukan pendekatan biar kayak ngena gitu di hati mereka. Kayak gitu. Nah, ini ada jenis-jenis target pasar, teman-teman. Ada mass market, jadi dia lebih yang luas ya teman-teman. Mass kan massa gitu ya banyak. Jadi bisa semua orang, tidak perlu segmentasi khusus. Ini contohnya sabun mandi atau apa ya, kayak Biore atau tuh kan dia ya cowok cewek bisa make, anak kecil mungkin ya bisa. Cuman tidak terlalu yang tidak terlalu yang kecil gitu ya, mengkerucut gitu ya. Kemudian ada differentiated market. Ini target lebih spesifik. Jadi mungkin ya baju pria, baju wanita skincare pria, skincare wanita, terus mungkin aksesoris ya untuk wanita atau aksesoris untuk pria. Nanti bisa differentiated market atau niche market. Jadi ini memang lebih sempit teman-teman, jauh lebih mengkerucut. Tapi biasanya pasarnya tetap ada sih. Nah, tentang ntar kita bagaimana pinter-pinternya untuk melakukan strategi pemasarannya. Ini contohnya aja untuk pasta gigi, untuk yang gigi sensitif. Itu kan emang orang yang memang giginya sensitif gitu. Karena nggak semua orang giginya sensitif. Atau baju kondangan menurut aku juga dia niche market karena kondangan itu bukan daily fashion. Mereka beli untuk di momentum-momentum tertentu atau baju pesta atau mungkin baju big size gitu. Karena itu nggak semua orang memiliki badan yang sama, nggak semua orang badannya besar, tapi ada marketnya. Ada orang yang berbadan besar tapi mereka pengen cantik, mereka juga cantik, mereka memikirkan fashion, memikirkan look yang pengen sama-sama ya all out juga. Nah, ini bisa menjadi apa ya, contoh market yang memang agak sedikit spesifik gitu ya, teman-teman. Dan sekarang banyak banget sih menurut aku, sepengalaman observasi aku, banyak banget brand yang udah kayak
apa ya, notice ke orang-orang yang memang seperti itu, dan itu justru rame gitu ternyata. Nah, ini cara menentukan target pasar kalau kalian mungkin masih bingung ya, kalau kalian masih kayak dilema sebenarnya target pasar itu siapa sih walaupun bisnis kalian tuh udah berjalan gitu ya. Jadi cara menentukannya ya tadi riset pasar, memang mencari apa ya, yang udah kita lakukan tadi ya, mencari peluang-peluang atau pelaku. Sekarang tuh orang-orang lagi gimana sih, konsumen-konsumen kita itu perilakunya tuh lagi seperti apa sih? Apa yang membelakangi latar belakang, apa yang membelakangi atau latar belakang orang tuh mau beli produk kita tuh apa ya? Atau mungkin anak kuliah nih, makanya mencari backpack, atau mungkin ih, orang sekarang FOMO kan ya. Orang sekarang FOMO nih, backcam pada ikut backcam, atau mungkin tas shoulder bag yang memang memanjang gitu ya, mungkin ya orang-orang FOMO nih, mungkin bisa nih kita bikin produk yang memang lagi FOMO gitu. Atau mungkin kalau di fashion itu perilaku orang yang memang kalau suka nongkrong di kafe nih, kalau foto OTD nih tiap tampil di feed bajunya harus beda, harus baru nih, atau orang kalau mau ketemu temannya mau main bajunya harus baru, ah bisa nih jadi kayak apa ya, sasarannya mereka nih yang jual fashion sekarang itu. Contohnya misalnya seperti itu ya, perilaku apa sih yang latar belakangnya orang tuh mau beli produk kita gitu contohnya ya. Terus pahami keunggulan produk. Jadi produk kalian tuh keunggulannya apa? Misalnya kalau Zaku, ini nggak cuma ada tas laptop, juga ada tas iPad nih. Karena kayaknya sekarang orang kerja di kafe banyak nih ya, kafe banyak, dan sekarang banyak yang pakai iPad karena anti ribet, bahannya yang lebih kecil daripada laptop. Bisa nih kita kasih keunggulan customer, kita nggak cuma jual tas laptop loh, sekarang bener kita juga ada tas iPad gitu ya. iPad chargernya juga masuk, itu bisa menjadi apa ya, keunggulan gitu ya. Atau ini bahannya tahan air, mudah dilap pakai tisu basah kalau kotor. Nah itu pahami keunggulan. Jadi kalian ngerti tipe-tipe orang yang akan membeli produk kalian tuh, tipe-tipe orang yang akan membeli produk kalian tuh siapa gitu, kalian tuh ngerti kalau ngerti keunggulan produknya. Atau mungkin jualan basreng, atau makanan, sekarang makanan tuh yang sempat hits, makanan cepat saji ya, kayak cimol instan, atau apa tuh namanya, bakso, ya cimol ya, apa sih namanya, bakso yang ada micinnya itu loh. apa namanya? Itu instan. Jadi untuk anak-anak kos nih, kalau anak-anak Gen Z yang kayak agak sedikit mager mau masak, tinggal manasin buat traveling juga bisa, kelar. Jadi ntar delivery konten pemasaran tuh ngena gitu, karena ngerti keunggulannya, punya ngerti kayak tipe-tipe orang mana yang akan beli sama produk kita gitu. Atau mungkin apalagi teman-teman ya, keunggulan produk ya. Mungkin oh ini tasnya dua fungsi, tote bag sama backpack. Karena mungkin orang ada yang bosan gitu, ada yang mungkin pun sakit berat, tapi tenang, bisa jadikan backpack juga. Nah itu bisa juga teman-teman. Contohnya seperti itu. Oke, lanjut ini segmentasi produk. Jadi kalian itu nanti mengelis, mengelompok-kelompokkan kelompok-kelompok yang lebih bersegmen gitu ya, yang memiliki peluang tinggi untuk membeli produk kalian. Nanti kita bahas juga sama menciptakan image sesuai customer. Nanti biasanya customer bakal ngerti bahwa oh ini brandku banget nih, brand aku banget nih, karena sesuai nih sama aku kayak gitu teman-teman. Nah ini riset pasar tadi ya, kepo kita udah bahas ini sebenarnya, jadi skip aja. Ini pahami keluaran produk kita. Ini juga salah satu, aku ngerti kita kalau zaman dulu kan tas laptop itu cuma tas laptop jinjing ya teman-teman ya, kayak cuma gini doang gitu. Nah kalau di Zako itu menawarkan ada tas sling bag-nya, sling bag, jadi free adjust, jadi bisa di sling bag, jadi nggak pegel, sama kompartemennya itu udah banyak. Jadi istilahnya di situ bisa ada slot buku, slot apa namanya, charger, mouse, pensil, semua ada slotnya, sehingga orang itu buat tas laptop nggak perlu bawa tas lagi. Jadi kayak kalau zaman dulu kan ransel terus orang tuh gendeng-gendeng ini ya, apa, tas laptop gitu. Mungkin Zapo bisa memberikan nih keunggulan bahwa kamu nggak perlu bawa tas lagi, karena sebenarnya tasnya tuh kecil tapi kalau dibuka itu banyak gitu. Jadi pas ditutup pun itu juga nggak apa ya, nggak susah gitu, mudah banget kayak gitu. Nah, mungkin di desain yang lebih kekinian itu bisa, kalau kita pahami nanti deliverynya bisa lebih sampai teman-teman. Dan ini segmentasi pasar sih teman-teman, bisa apa ya, membagi-bagi kelompok calon-calon pembeli kalian di kelompok-kelompok gitu. Ini bisa dari demografis kayak umur, gender, pekerjaan, dan pendidikan. Biasanya kalau umur itu, kalau Zakwa karena tas fungsional biasanya
di range usia-usia produktif. Biasanya tuh usia-usia remaja puber ya, umur-umur 17, 19 lah, 19, 17, 19 sampai di umur 35-an. Tapi bukan berarti orang tua atau anak mungkin kecil itu tidak mau atau tidak bisa membeli produk Zaku. Cuman kita punya gambaran besar apa ya namanya range umur apa range karakter customer yang memang paling banyak atau paling banyak mengikuti brand kita, membeli maupun mengikuti brand kita. Nah, itu kan bisa nanti bisa observasi juga. Nanti aku kasih tahu biasanya tuh paling gampang observasi dari history sosial media udah berjalan atau history customer yang udah berjalan atau pernah beli gitu. Kemudian geografisnya. Biasanya kalau orang-orang konsumtif itu di wilayah Jabodetabek. Contohnya gitu ya. Atau kota-kota besar gitu kayak apa namanya masih Surabaya, Solo, Bandung, di luar Jabodetabek gitu ya itu bisa kalian ngerti juga. eh ini bisa jadi salah satu apa ya salah satu apa tuh namanya salah satu pertimbangan kalau kalian mau event di luar kota gitu event luar kota tuh sebenarnya paling oke di mana ya gitu yang paling banyak pembelinya tuh di kota apa tuh bisa kita cek juga gitu. Terus nih behavior atau perilaku. Ini contohnya kayak hobi. Ini hobinya misalnya ini kayaknya ini deh traveling gitu ya atau hobinya ya udah OOTD aja gitu jalan-jalan mengunjungi kafe baru itu bisa kita amati juga. Terus passionnya ini passionnya mungkin sport atau mungkin ini memang passionnya dia ya lurus-lurus aja ya kayak mahasiswa ya udah emang butuh tas memang buat bawa dia untuk kuliah misalnya kayak gitu ya passionnya bisa kita amati sendiri nanti sambil berjalan terus ya kalian mendapatkan insight-insight gitu terus ada juga interest tuh misalnya oh interestnya tuh ada customer jago yang tuh interest sama K-pop interest sama hal-hal FOMO interest sama kafe apalagi tuh biasanya interest sama hal-hal yang viral nah itu bisa kalian apa ya kalian list gitu intinya seperti itu. Nah nanti baru kita menciptakan image atau branding yang merepresentatifkan sama calon customer kita jadi jauh lebih kayak klik gitu kenapa Zaku itu memang apa ya kayak cheerful kayak colorful karena kita merepresentasikan bahwa ya itu karena usia produktif ya kayak anak-anak muda harus happy harus jadi dia tuh belanja Zaku sesuai sama kebutuhannya produk kita tuh bisa membantu untuk tadi bisa membantu dari masalah buat mereka tiap hari hari-hari gitu dan mereka juga dapat happy-nya gitu belanja di Zaku kayak gitu. Nah, ini bisa kita apa ya? Kita cari tuh branding kita tuh mau kayak gimana supaya lebih kayak klik. Karena pasti beda dong brandingan yang marketnya ibu-ibu atau marketnya mungkin hijabers atau marketnya baju gamis atau marketnya baju sport itu pasti brandingannya akan lebih beda dengan kita nih yang memang jualannya tas. Nah, itu bisa kalian otak-atik sendiri atau riset sendiri. Karena kalian yang paling ngerti bisnis kalian. Nah, tadi kalau kita tahu kalau kita tahu target market, menurut aku yang paling gampang nih bisa meningkatkan penjualan gitu. Karena ya pasti kalau ngena targetnya ngerti, strategi marketingnya itu pas, kontennya oke, iklannya nyampe ke audiens yang memang eh, apa namanya klik sama produk kita, atau mungkin bisa tahu endorse nih, karena marketnya sama kayak brand kita nih, si followersnya QOLA. Nah, pasti kan memiliki peluang lebih tinggi supaya ada penjualan gitu ya, minimal ada penjualan di situ gitu. Sampai nanti kalau mereka mengikuti kita, kita apa ya berusaha memberikan produk dan layanan yang mereka butuhkan juga akan menciptakan loyalty customer gitu sampai nanti juga mau to mod ya untuk ini aku tahu Zaku dari temen aku karena temen aku beli misalnya kayak gitu contohnya. Terus tadi juga aku bilang ya ini berkaitan memudahkan dalam konten promosi. Jadi dulu Zako pernah trial dan error juga. Kita pernah itu sosokan pakai bahasa Inggris teman-teman captionnya. Tuh kok siap itu nggak pernah ada yang komen gitu ya. Kayak nggak pernah kayak pengen menjadi ala-ala brand eksklusif gitu. Cuman kok kayak nggak ada yang komen gitu nggak ngena. Oh ternyata tuh karena ini anak-anak muda, anak-anak apa ya bocil ya ada, anak sekolah ada, anak ada. Yaudah pakai bahasa teman aja gitu, bahasa kayak sehari-hari. Jadi kayak
Hey Besti, udah tahu belum sih? Nah, gitu-gitu ya. Kita juga ada kayak grup restock, grup stokis gitu kayak pagi Besti, lagi pada ngapain nih? Nah, itu karena itu jauh lebih mudah diterima sama target marketnya Zako. Jadi kita jauh lebih apa ya, engage gitu. Jadi bisa feedback satu sama lainnya jauh lebih enak gitu. Karena kita ngerti bahasanya yang pas tuh kayak gini gitu. Atau mungkin visual fotonya yang pas tuh seperti ini gitu. Atau mungkin kontennya tuh nggak bisa kalau yang estetik, bisanya tuh yang receh karena targetnya kebanyakan orang-orang receh yang kalau receh apa gampang ngenaknya di otak mereka. Nah, itu bisa juga kalian secara error di konten promosi itu. Nah, cuman kalau ngomongin soal promosi teman-teman, yang paling penting itu adalah organik. Jadi kalau di marketing itu kan ada organik dan non organik. Kalau organik itu kan istilahnya tanpa ada paid ya, non paid kita nggak membayar apapun gitu ya. Jadi modal kalau sekarang ngomongnya daily content, konten yang modalnya modal kreativitas ya, modal tim tim konten, modal HP dan segala macem, mencari formula konten yang pas dengan brand kalian sehingga berpeluang terus untuk viral, viewersnya banyak, share-nya banyak, orang jauh lebih tahu tentang kalian, brand kalian. Contohnya adalah TikTok dan Reels. Kalian bisa pakai metode kayak mirroring aja gitu. Kalian konten, bikin konten, kalian post dua-duanya. Kalau ada yang FYP, oh berarti orang suka formula yang begini nih modelannya. Biasanya ntar kalau udah rajin bikin konten pasti akan apa ya kayak ngerti formula konten yang itu seperti apa. Biasanya kalian bakal kayak itu bakal diulang-ulang terus gitu maksudnya untuk jadi apa namanya hook kalian atau metode konten kalian gitu. Nah, biasanya kalau organiknya udah bagus teman-teman. Jadi kayak viewersnya banyak, likes-nya banyak, mudah berpeluang viralnya tuh besar. Nanti kalau mau di boost iklan itu jauh lebih hasilnya jauh lebih bagus daripada yang organiknya itu kurang terus di iklan. Jadi kayak iklannya boncos dan sia-sia. Jadi kalau teman-teman sekarang beruntung ya adanya konten TikTok sama Reels maupun endorse-endorse kreator ataupun sekarang tuh di Shopee juga bisa up video pakai keranjang. Itu kalau sekalinya viewersnya banyak itu berpeluang untuk menghasilkan penjualan. Nanti kalau mau belajar iklan, mau ada budget iklan, mau budget endorse, bisalah ditambah-tambah. Jadi itu sebagai vitamin, sebagai suportif aja gitu. Kalau semuanya jalan, nanti insya Allah apa namanya dapat konversi sama revenue yang jauh lebih baik gitu. Terus ini bertahan dalam persaingan juga ya, kita punya USP yang tadi aku bilang apa yang orang lain tuh nggak punya, kita punya. Coba kalian bisa jelaskan nggak? Nggak usah ribet-ribet gitu. Kalau Zakwo itu kemarin sempat aku mencari juga gitu. Apa ya? Kayaknya kok brand pas ini sekarang banyak banget gitu ya. Kira-kira Zakwo apa sih yang bisa kita menjadi pembeda? Jadi aku bikin icon namanya Zau. Kalau teman-teman tahu itu cewek itu ya. Itu sebagai konsultan back. Jadi cuman Zakwo sekarang yang ada konsultan backnya. Jadi sebelum kalian mau check out tas Zakwo, karena pilihannya kan banyak. Kadang saya tuh menemukan icon ini gara-gara berlatar belakang tuh saya suka baca DM atau baca komen. Kak, tas yang cocok buat study tour yang mana ya? Kak, tas yang cocok buat laptop 14 inci yang mana ya? Buat anak TK yang mana ya, Kak? Yang bawaannya ini ABCD kemah tuh yang mana ya, Kak? Nah, kita bisa kayak merekomendasikan dan menjelaskan product knowledge-nya dengan apa ya, hal yang menyenangkan dengan Zau itu ya dengan icon Zau pura-puranya ya di bio WhatsApp kita juga ada icon badutnya supaya ntar mereka yakin dan oke dalam memilih produk sesuai kebutuhan mereka. Mereka akhirnya menganggap Zau itu menjadi bagian dari experience berbelanja di Zakwo. Nah, itu kemarin saya pun berusaha untuk menciptakan icon untuk menjadi pembeda dengan brand tas lain. Nah, itu contohnya aja. Ntar kita sharing lagi apa ya USP di Zakwo dengan brand lain itu apa gitu. Sama membangun kita tahu di target marketnya udah aku bilang ya membangun komunikasi dengan pelanggan. Jadi teman-teman jangan sampai kita sama pelanggan itu orang beli udah lupa. Orang beli produk kita udah lupa malah nggak ada repeat order gitu ya. Jangan sampai kita harus menciptakan hubungan hubungan yang abadi gitu ya. Ada pendekatan, ada komitmen di sana sampai akhirnya kita sama-sama loyal, kita sama-sama terjaga komunikasinya. Jadi ya itu menciptakan customer loyalty. Orang nggak cuma punya dua tiga produk kita, tapi bisa banyak sampai akhirnya bisa merekomendasikan brand kita ke orang lain. Jadi tetap
engage dengan sosial itu bisa, dengan sosial media itu bisa, atau dengan ya itulah konten-konten yang memang interaksi gitu ya. Jadi nggak terlalu hard selling gitu, tapi bikin gebrakan-gebrakan yang memang, ih Zaku bikin apa lagi ya, atau ih brand ini apa ya, sampai akhirnya tuh mereka tuh kayak terkagum gitu ya, mengikuti gitu. Nah, ini contoh aja beberapa dari Zaku yang akhir-akhir nih aku bikin untuk apa yang bikin beda nih gitu ya. Jadi ini icon Zhao ya sebagai konsultan bag. Jadi memang aku munculkan di sosial media, di free merchandise-nya. Jadi memang ini warna green sage dan krem itu memang sesuai dengan warna brandingnya Zaku. Jadi memang dia didesain kayak cheerful, baik hati, friendly untuk melayani calon customer kita yang masih bingung nih mau beli produk Zaku yang mana gitu. Terus banyak kan sekarang orang yang bikin backpack vinyl gitu. Tapi Zaku apa yang bikin pembeda gitu? Ah, kalau beli free keychain gitu. Jadi udah ada decoratingnya gitu. Orang beli Tazaku dapat bonus keychain loh tanpa harus bayar lagi. Nah, kita permainan margin profit aja sebenarnya. Ini ada pouchnya juga loh. Nanti bisa kita juga pakai sebagai apa ya? Unique produk ya, unique selling produk yang menjadi pembeda. Atau ini kemarin kolaborasi sama QL sama Kak Jasmine. Apa tuh namanya? Udah ada koketnya atau udah free pouchnya atau ini kemarin kita bikin ada free tambahan clutch apa sih namanya tuh slot apa laptop sleeve. Jadi biar pas masuk sini tuh nggak campur-campur sama barang lain, nggak tergesek-gesek. Nah ini kita apa ya mencari solusi supaya laptopnya tetap aman. Jadi kita kasih sleeve. Nah sleeve-nya ini kita masukkan ke tasnya ini. Jadi tetap cantik, tetap fungsional gitu teman-teman dengan bahan yang oke juga. Nah, teman-teman yang namanya produk, yang namanya unique selling atau eh, value itu nggak cuman di produknya, tapi juga di pemasarannya. Jadi Zaku tuh iseng juga karena kemarin stoknya banyak banget ya. Kita bikin apa ya? Kita bikin sempat ini bundling backpack. Jadi beli dua lebih hemat. Jadi tempat lain nggak ada namanya bundling backpack dua lebih hemat, nggak ada. Mereka satu-satu katalognya. Nah, Zaku kita tawarkan. Jadi 430 ini aslinya cuma di 350.000. Nah, ini kalau kalian ada budget marketing di situ, oke lah kita bisa kasih ini. Kita juga obrol juga. Ini kemarin terjualan juga lumayan ratusan ini. Kita cuma iseng doang sebenarnya. Atau nih banyak yang mau beli tuh backpack sama sling bag. Kalian pilih produknya yang masih masuk lah hitungan HPP-nya ya. Bisa kalian tawarkan harga yang lebih murah. Terus kemarin karena sempat musim hujan itu teman-teman kan kita bikin rain cover nih ya. Ini nggak ada gambarnya, cuman di keterangan yang Shopee ini ada varian rain cover tas. Jadi memang kita tawarkan bundling dan itu lebih murah teman-teman. Jadi banding sama rain cover tas ternyata itu works banget banget banget, ternyata orang tuh ya pengennya tuh backpack sama jas hujan tasnya gitu ya, jadi nggak cuma backpacknya doang gitu, tapi kita kasih banding biar harganya lebih murah. Kita kata-kata banding tuh sangat mempengaruhi apa ya, konversi gitu untuk marketing apa ya, tas marketingnya gitu ya teman-teman. Terus nah ini Duh, gimana ya besti aku contoh juga, juga. eh maaf teman-teman. Nah, ini kita Duh, eh, gimana ya besti tetap aku. juga teman-teman kerja sama sama anak sekolah. Kita bikin soft selling aja kayak drama di sekolah tentang razia tas Hah? gitu ya. Nah, ternyata ini memperlihatkan dari kelebihan tas tersebut. Kantongnya tuh banyak. Nah, karena karena visualnya itu sekolah, seragam, kan ngena banget tuh kalau momen back to school ya, perdramaan sekolah ini. Makanya jauh lebih kena itu konten, jauh lebih ditonton sama target market yang kita tuju, yaitu anak sekolah gitu. Karena backgroundnya, dramanya itu sesuai sama target market kita gitu. Ini juga pilihannya, Juga bingung. Soalnya kena ini contoh kecap aja sih saus di sebenarnya bahwa lockdown udah bahan vinyl hilang. kita itu Lapnya pakai tisu basah. kalau dikasih saus atau apa ya kopi. Contohnya ya mereka kadang lagi makan ketumpahan gitu ya, itu gampang banget dibersihin. Nah bisa banget nih di kontenin terus dibuat narasi-narasi yang lucu gitu.
biar lebih bersih. Tapi kalau kamu pengen nyuci biar wangi, bisa Nah, dong ini tinggal contoh cuci ternyata aja Bumil seperti itu kalau biasanya. cuci kayak Lihat digosok besti pakai aku sabun itu juga kayak gampang banget dan nggak ngerusak kulit. Nah, kadang tuh orang harus cuma gosokin bukti gitu. pakai Bukti spons bisa. apa ya Nggak kelebihan perlu dari effort. produk brand kamu tuh apa? Nah, kita kasih bukti dari konten-konten inilah dibuat sedemikian rupa. Nah, ini juga ternyata metode. Jadi gini teman-teman. Jadi Zako itu pernah di zamannya itu endorse Keanu, endorse Rahel V-nya, endorse Lula Lava pernah dengar, endorse Natsaf pernah, endorse. Jadi kayak mega mega apa tuh namanya? Influencer ya dulu works pernah kita ulang lagi endorse Fadil sama Keanu kedua kalinya kok bisa nggak se-works dulu gitu ya kenapa gitu setelah kita amati ternyata memang eh, mereka ini si tokohnya ini sudah berubah jadi artis bukan influencer lagi bukan selebgram lagi tapi udah jadi artis karena circle-nya udah Nagita Slavina udah Raffi Ahmad nah semenjak ada afiliator sekarang strategi marketingnya berbeda gitu kita mengendorse bukan influencer tapi mengendorse kreator kreator yang akunnya itu viewersnya, engagementnya bagus di story-storynya, terus kita endorse dengan red card mereka tuh murah banget, cuma 2.000, 3.000, tapi bisa kita kali banyak. Misalnya endorse Fadil 6 juta ya, sekali cuma dua story lah. Tapi dengan kita endorse kreator, 1 bulan 300.000 dapat berapa? Dapat 20 ya. Misalnya 10-nya itu viral, 15-nya itu viral, itu udah ngaruh ke penjualan itu berkali-kali lipat teman-teman. Nah, ternyata dengan metode kita menyebar kreator yang target marketnya sesuai dengan kita itu sekarang jauh lebih work di Zaku dan bisa kita pakai fitur collab ini di Reels ya teman-teman sehingga video ini nampak di dua tempat FYP di akun Zaku dan FYP di akun kreatornya ini contohnya. Nah, kenapa Zaku itu tiap hari update Reels ini tak kasih teman-teman bisa nyontoh juga sebenarnya tapi Kak, nanti kalau update Reels spamming, nanti visual feed-nya berantakan. Tenang, Reels itu bisa di-hide. Jadi nggak usah muncul di visual feed utama itu nggak apa-apa. Jadi cuman kayak di Reels-nya sih doang loh teman-teman. Kenapa? Karena hampir tiap hari itu FYP Reels-nya Zaku selalu di angka KK. Jadi share-nya tuh kalau aku nilai, share-nya banyak nih. Ternyata suka yang kontennya kayak gini. Ternyata ngaruhnya apa? Ke followers organik. Nah, kalau followers organiknya selalu naik, selalu growth, itu mau di-boost jadi enak gitu. Mau diiklan jauh lebih nggak boncos teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau ya itu karena Reels itu berpeluang untuk untuk FYP juga nggak cuma TikTok tapi Reels juga jadi sekarang metode ini lagi dipakai Zaku secara konsisten tiap hari upload video juga di Instagram gitu teman-teman bisa kita collab juga ya sekarang fiturnya teman-teman terusnya ada lagi nah ini juga teman-teman pasti kalau sosmednya udah jalan kalian bisa ini cara mudah melihat market kalian tuh siapa itu dari histori yang udah berjalan teman-teman ya ini dari top citiesnya ada Jakarta Bandung udah pasti di Jabodetabek pasti ya. Nah, ini jadi kayak bisa punya pandangan lah. Nah, ini bisa kita ambil garis besarnya teman-teman. Itu umurnya 18 sampai 34 lah, 35. Jadi memang usia produktif. Ya SMA, ya kuliah, ya kerja, ya mamah muda juga gitu ya, ibu muda juga gitu. Nah, ini bisa dilihat ada gender yang Belita Zaku itu hampir 95% itu adalah wanita. Makanya kita selalu memakai warna-warna yang memang kecewek-cewekan gitu ya. Kita juga ada kok produk cowok gitu. Cuman yakin yang cowok itu yang beli ya cuman sebagian persen dari si wanita ini gitu. Jadi memang kita tonjolkannya adalah produk wanita gitu. Kita jarang ya bikin produk waistbag cowok atau misalnya tas carrier, tas gunung gitu. Enggak, karena kita ngerti target kita tuh adalah wanita gitu teman-teman. Nah, ini di TikTok teman-teman. Tadi di Instagram, di TikTok bisa kita lihat juga. Ini other nih mana ya Indonesia? Nah, ini mungkin lebih menyebar ya kalau di TikTok, tapi bisa kita ambil yang paling banyak itu adalah kota-kota besar, Jabodetabek, Jakarta, Surabaya, Bekasi, Semarang, Bekasi. Di Bekasi itu banyak banget yang belanja loh teman-teman. Ternyata orang-orang Bekasi itu. Ini age-nya sama ya teman-teman ya, rata-rata usia produktif ya teman-teman. Ini nanti kalau produknya produk anak-anak, produk bayi gitu misalnya, produk punya telon, produk apa namanya sunscreen bayi, ini nanti pasti secara secara age-nya pasti beda lagi. Bisa di paling banyak kategori 25 sama 44 misalnya kayak gitu. Pasti akan berubah teman-teman. Nah, ini juga udah jelas. Nah, kalau di TikTok tuh lebih acak ya, makanya male ini agak lebih banyak teman-teman.
Nah, teman-teman sebagai owner atau pemilik juga harus mereview testimoni-testimoni orang yang pernah beli. Jadi kita tuh ngerti ya feedback customer kita tuh gimana ya, puas nggak ya, atau siapa aja yang beli ya. Nah, dari kata-kata itu kita jadi kayak ngerti gitu loh. Ini contohnya ya Kak ya. Jadi kalau ke kantor, nah kata kantor tuh mengatakan bahwa bener nih yang beli memang orang-orang udah kantoran. Jadi produkku ini memang nggak cuma buat anak kuliah atau anak sekolah, kantor juga bisa. Nanti delivery message marketingnya bisa dipasin juga dengan drama-drama atau apa namanya masalah-masalah anak perkantoran. Nah, ini misalnya harga lumayan bisa muat banyak barang dan alat untuk sekolah. Oh, berarti ya memang sekolah pasti gitu ya untuk sekolah. Nah, ini banyak ruang, muat banyak. Ah, ini juga kita bisa. Nah, ini teman-teman, saya tuh suka lihat foto. Nah, ini kan bisa terlihat bocil, slay banget di bawah kanan itu ya. Ya, begitulah ternyata customer Zaku juga anak-anak bocil yang memang sekarang pintar banget belanja. Mereka ini suka yang lucu-lucu dan receh, yang nggak yang berat gitu ya, nggak yang eksklusif gitu ya. Nah, makanya kita sesuaikan nanti marketingnya kayak gitu. Nah, ini untuk pas yang konser tadi, ini sebenarnya banyak, cuma tak ambil satu. Jadi nggak khawatir saat konser buat perintilan sama Lexik love banget. Berarti tujuan kita nyampe. Memang kita tujukan buat mereka yang nonton konser gitu ya. Ini contoh lagi nih. Cocok untuk kuliah dan kerja, intern wajib punya. Wah, berarti bisa untuk kuliah dan kerja kayak gitu. Nah, ini yang saya bikin agak salfok nih adalah karena punya baby, bisa buat macam-macam keperluan baby. Berarti dia itu mamah muda ya. Berarti mereka itu sekarang nggak cuman mencari tas yang memang kayak tas bayi itu namanya tas apa ya teman-teman? Tas apa sih namanya? Tahu kan yang kotak itu. Nah, mereka juga pengen mengikuti model backpack yang kekinian gitu. Yang penting kantongnya banyak nih buat masukin dot, mungkin kayak Pampers gitu ya. Ternyata customerku juga ada mama muda. Nah, semenjak itu saya bisa ngomong sama kreator saya kayak bikin deh kayak masukin kita beli properti bayi gitu ya untuk masukin bahwa ini tuh bisa juga buat mama muda loh yang punya anak kecil gitu. Kalau pergi-pergi kemana-mana bisa membantu nih untuk bawa-bawaan mereka. Nah, itu bisa kita tahu juga tuh dari feedback mereka gitu. Nah, ini contoh aja teman-teman tambahan produk kategori. Jadi teman-teman harus mengerti nih ya, harus punya feeling produk ini bakal jadi winning product nggak ya? Jadi winning product tuh adalah produk andalan yang fast moving, fast selling, jadi selalu harus top terus gitu ya. Memang menjadi produk andalan yang memang kalau produk yang lain nggak laku, ini bisa menjadi tameng omset gitu. Nah, kalau slow product ini produk yang masih laku, masih restock, tapi habisnya nggak cepet, ya slow aja gitu. Atau uptrend product. Sebenarnya tuh banyak banget sih kategorinya, cuman agak sedikit membingungkan kalau semua dijelaskan. Nah, kalau uptrend product ini sebenarnya kalau Zako bilangnya tuh produk hura-hura, produk set produk yang kayak kita bikin karena kita ngikutin zaman aja, kita ngikutin trending aja gitu. Misalnya itu kemarin Zako tuh bikin pouch isinya boneka karena sekarang lagi zamannya apa Baekcam boneka. Terus kita kasih rumah, jadi kayak bonekanya tuh kita kasih apa tuh namanya pouch transparan, jadi nggak mudah kotor. Nanti pouch transparan itu kita cantolin ke tas untuk dijadikan bag charm gitu ya. Kan sebenarnya lucu banget ya, karena pas itu aku lagi ke Singapura, banyak banget tuh mereka yang melakukan itu, bonekanya di tas itu banyak banget terus dikasih kayak PVC gitu, biar bonekanya tuh nggak kotor untuk dicantolin tas mereka. Sebenarnya ini produk hura-hura juga gitu, dan saya juga nggak feeling juga nih bakal misalnya laku misalnya, atau mungkin bikin card holder buat hura-hura. Nah, itu bisa kayak kalian apa ya pada kenyataan tuh nggak bisa semua produk tuh akan fast produk gitu, nggak bisa semua produk yang udah kita lakukan riset launching semuanya akan works dan terjual dengan baik, itu nggak bisa ya teman-teman ya, namanya juga bisnis, masa pengen bagus terus kan juga nggak mungkin, tetap selalu pasti ada kategori ya ini memang produknya yang oke yang ini kayak gitu teman-teman. Nah, ini teman-teman udah selesai, pas kan sejam ya apa lebih ya teman-teman. Kak Kak, moderator aku lebih boleh lebih nggak tapi sih nggak apa-apa ngasih, Kak. kalau lebih nggak apa. Aku udah selesai sih Kak, cuman aku mau ngasih izin aja nih, jadi pengen bagi-bagi tazakwo. Boleh nggak Wow. sih? Boleh nggak sih ngasih tugas gitu ke Boleh, teman-teman? boleh, boleh. Boleh Kak, boleh banget. Untuk dua orang aja pemenangnya, cuman pesertanya kalau bisa semuanya itu coba kalian lakukan segmentasi target pasar kalian sesuai dengan bisnis kalian, kayak produk kalian tuh apa, eh, terus target pasarnya kalian tuh coba kalian analisa ya secara demografi yang udah kita jelaskan tadi, secara usia,
kemudian gender, pendidikan, pekerjaan, geografis, atau behavior mereka secara general, secara spesifik juga bagus. Nah, nanti coba mungkin aku pilih kayak acak gitu kali ya, Kak, atau kayak gimana ya, enaknya ya, Kak ya, untuk Boleh Kak, ini untuk hari berita. ini, Mm-mm. hari ini atau tugasnya nanti setelah kelas Kak? Enaknya Kakak gimana? Sebenarnya kalau nanti juga misalnya kita tunggu sampai hari ini teman-teman boleh ngerjain dulu. Mungkin yang mau nonton rekaman hari ini nanti bisa chat ke admin Smart Centra. Nanti kita bantu forward ke Kak Farad. Jadi Kak Farad bisa nilai-nilai nih mana ya yang cocok buat dua Boleh, orang. boleh. Nanti aku nilai 2 orang, nanti aku bakal kirim tas aku gratis. Yeay. Aku coba boleh ikut nggak nih Kak? Boleh. Oke kalau gitu. Ya teman-teman jangan lupa di screenshot nih tugasnya apa. Nanti boleh dikirim ke admin Smart Centra, ada saya dan Kak Cindy boleh. Nanti kita akan bantu untuk kirimin ke Kak Farah ya. Maksimal hari ini deh Boleh. jam Boleh 9 malam malam. ini. Setuju jam 9 malam. Oke. Oke. Oke kalau gitu. Jangan lupa di screenshot teman-teman atau enggak ntar kita ini deh bantu kirimin di grup. Kita punya grupnya Kak, ada grup Oke. peserta Smart Centra gitu. Oke, boleh, boleh. Siap, Kak. Oke. Udah ya Kak, ini materi terakhir ya. Udah, udah nggak usah. Oke, oke kalau gitu. Hmm, buram. Iya nggak apa-apa, ntar kita bantu kirimin. Atau Kak Cindy boleh di screenshot terus ditaruh di chat Zoom gitu kali ya. Itu yang tanya, Kak, formatnya dalam bentuk apa? Kak eh ya? Atau PPT lebih enak kali ya? eh, iya, boleh Kak. Atau kalau mungkin sulit ya di Word. Word juga nggak apa-apa. Di Word juga nggak apa-apa. Oke, Word boleh. Oke, kalau begitu kita masih punya 30 menit untuk tanya-tanya nih. Bentar, kita melihat ini dulu. Batas tugasnya jam 9 ya teman-teman. Jam 9 malam ini. Jadi selesai kelas biar tetap fresh langsung dikerjain. Ntar pengumumannya kita tunggu Kak Farah menilainya gitu. Kak, ini aku masih share screen apa stop ya? Udah stop Kak. Udah ya, oke. Oke. Oke, kita punya 35 menit, 35 menitan untuk tanya jawab. Ini sebenarnya udah ada beberapa pertanyaan di Slido dan udah ada beberapa yang raise hand. Tapi aku akan tanyakan dulu yang di Slido ya Kak. Ini ada dari Kak Rahmat Yuliardi. Atau Kak Rahmat Yuliardi mau on cam, on mic? Oke, kalau tidak mungkin saya bacakan aja. Industri fashion dikenal sangat dinamis dengan tren yang terus berubah. Gimana kakak merespon perubahan tren dengan cepat tanpa mengorbankan identitas merek? Strategi apa yang kakak gunakan untuk mengidentifikasi tren baru dan mengadaptasinya ke dalam desain produk? Gitu kak. Ada dua pertanyaan berarti. Eh, Oke. Cara ngerespon perubahan tren, terus yang kedua strategi apa untuk mengidentifikasi tren baru? Gitu kak. Cara ini ya. Iya, betul sekali. Kak, siapa sih namanya? Kak Rahmat Iliardi. Kak Rahmat. Jadi memang kalau kita berwirausaha di bidang fashion itu memang mau nggak mau harus mengikuti trennya, terutama kayak daily outfit gitu ya teman-teman ya, Pak Mas Kak. Nah, memang ya itu memang sudah menjadi apa ya? Sudah menjadi hal yang lumrah yang untuk kita lakukan gitu ya. Karena kalau kita nggak mau ngikuti tren itu agak susah bersaing. Jadi masuknya nanti market yang spesifik. Kalau market yang spesifik itu market yang memang value produknya itu value produk dari brand sendiri tanpa mengadopsi perubahan dari luar. Nah, itu untuk mencari yang mau membeli itu agak sedikit lebih effort ya, lebih effort dan memang apa ya eh, untuk meraih penjualan yang banyak itu agak sedikit susah kalau di era sekarang gitu karena teman-teman kita bisa paham betul pembelian terbanyak itu kan dari anak-anak muda yang main e-commerce ya teman-teman ya, bener nggak sih? FOMO dikit, check out, FOMO dikit, check out, gajian dikit, check out. Karena mereka tuh ada behavior tuh nggak mau ketinggalan tren, teman-teman. Nah, itu ternyata yang harus kita adopsi gitu, adopsi juga gitu. Nah, gimana sih caranya tidak menghilangkan identitas dari brand kita? Nah, teman-teman harus punya apa ya namanya visi misi atau misi atau DNA dari brand tersebut. Misalnya DNA brand tersebut adalah kalau saya kan core brandnya tuh tas ya. Sedangkan kemarin pernah misalnya kita ngomong kokwet ya teman-teman. Kokwet kan sebenarnya dari baju ya kemarin ya baju. Nah itu bisa gimana caranya kita mengaplikasikan itu ke produk DNA kita gitu. Nah itu
memang harus melakukan diskusi dan riset bersama dengan tim R&D teman-teman. Jadi menurut aku untuk mengikuti tren tanpa menghilangkan identitas itu sebenarnya bisa banget. Tinggal mencari celah apa yang bisa kita adopsi. Karena kalau diamati sekarang itu agak sedikit susah kalau mau apa ya, maju tanpa mengikuti apa yang lagi rame atau apa yang lagi Dan viral sih sebenarnya kayak gitu. Tetap mencari apa ya, kelebihan produk yang memang dibutuhkan sama orang dengan mengadaptasi mungkin dari dikitnya atau jadi nggak cuman dari desain ya, tapi mungkin dari warna. Warna kan bisa jadi tren juga ya, karena kayak contohnya marun ya, teman-teman kan nggak sih kalau marun, tau kan marun burgundy itu kan lagi sempat hits ya teman-teman ya, atau emerald hijau, bahkan di Vinil pun tuh rame. Sekarang orang flat shoes tuh pada pakainya tuh flat shoes merah ya nggak sih? yes, Nah, benar-benar. nah, makanya orang sekarang mengikuti mungkin brand-brand sepatu mengikuti warna yang lagi tren, tapi dengan desain yang mungkin desainnya masih DNA dari brand mereka. Nah, itu kita bisa mengadopsi itu nggak cuman apa ya, nggak harus plek-ketiplek gitu, enggak. Cuman mengambil celah yang bisa kita improve desain di apa namanya, di produk atau brand kita tanpa menghilangkan DNA dari brand kita. Itu sih. Semoga bisa Oke. paham ya, Kak. Ini tadi yang pertanyaan yang untuk mengidentifikasi tren baru. Oke, menteri tren baru tuh sebenarnya gampang banget sih. Sebenarnya dari yang sebenarnya kalau saya dari scrolling sih Kak, dari scrolling gitu. Benar-benar. Scrolling apa yang FYP, apa yang diupdate teman-teman. Biasanya tuh kayak gitu. Biasanya orang tuh kalau FOMO tuh kayak ih, jadi status ya nggak sih teman-teman? Ya. Kayak gitu. Itu bisa apa ya, sama melihat ini mengikuti brand-brand luar. Biasanya brand-brand luar tuh cepet banget atau bisa menjadi kiblat untuk tren baru. Jadi kalau memang ini agak sedikit mau nggak mau kita sebagai owner juga usaha gitu ya, selalu mengikuti perubahan yang ada dengan bermain sosial media gitu. Kalau tipe orang yang malas main sosial media itu agak sedikit susah Kak untuk mencari apa yang sedang rame, karena untuk Zabo sendiri ya Kak, semua kita ambil dari online, entah dari Oke. Pinterest, entah dari mau nggak mau barang Cina itu bisa menjadi kiblat juga Kak, karena ya itu kita nggak munafik ya, memang itu yang disukai sama masyarakat Indonesia gitu. Jadi memang fashion Asia itu lebih mudah diadaptasi sama orang-orang Indonesia, beda sama fashion-fashion di negara Barat gitu Kak. Jadi Oke. biasanya dengan bermain sosial media, melihat status temen, dan bisa jadi relasi sih, relasi sama sama business owner pas sama wirausaha, atau memang mengengage tadi, nanya survei dari customer-customer kita kayak gitu. Ini berarti Tadi sesuai materi kita lah dengan mensurvei customer-customer lama kita mungkin kayak gitu. ini berarti brand owner tuh screen time-nya 20 jam gitu ya Kak, karena harus Iya, bersosial ya. media. Kalau di apa di HP apa di Apple tuh kan ada screen time ya Kak ya. Misalnya Emang kelihatan banyak, tuh. emang banyak. Terus yang paling tinggi TikTok, Instagram, TikTok, Instagram gitu ya Benar. Kak. Udah Itu benar sih Kak, benar. cepet banget. Mm. Oke Kak, kalau gitu ini pertanyaan berikutnya juga kayak masih relevan nih soal ini. Untuk tenaga marketing usia milenial sampai Gen Z yang target market usianya justru di atas 40 tahun, ada tips nggak untuk nemu approach marketing, terutama kontennya yang bisa dilakukan? Jadi timnya yang Gen Z tapi Oke, targetnya 40 tahun ke atas gitu Kak. jujur ini agak challenging ini juga ya. Generasi gitu ya. Iya, mungkin teman-teman bisa research dulu ya. Usia 40 itu, kalau menurut saya sih, di Facebook masih ada. Ya nggak sih teman-teman? Di TikTok juga ada sih. Di Instagram juga ada. Jadi semua bisa dicoba sebenarnya. Nah, menurut aku umur 40 itu kan udah agak males untuk mikir yang agak agak berat ya teman-teman ya. Jadi bisa mengikuti mungkin gojekan atau candaan orang-orang pada generasi tersebut. Pasti kan generasinya kan beda ya, candaannya, gojekannya atau lawakan itu teman-teman bisa riset sih, kayak zaman mereka tuh apa ya yang ngena gitu ya, atau yang menjadi memori di otak-otak di umur 40-an gitu. Ini agak sedikit challenging, cuman kan bisa analisa lah perilaku 40-an tuh sekarang ngapain. Mungkin punya anak ya kan? Atau mungkin traveling karena anaknya udah pada gede, itu bisa juga. Atau mungkin pokoknya menganalisa perilaku-perilaku kemungkinan yang dilakukan usia-usia di atas 40 tahun. Nah, itu bisa kalian research, kalian catat,
nanti kalian aplikasikan ke eh, konten kalian kayak gitu. Pasti bisa Jadi, sih harusnya karena sekarang banyak kok kayak host live itu malah ibu-ibu jualan gitu ya, jualan mhm. daster, jualan itu Dan keren. tapi Mm-mm. dan yang nonton walaupun tuh yang nonton juga sebenarnya Gen Z juga banyak ya Iya menonton banyak, ibu-ibu benar-benar. untuk host live gitu. Betul betul. Oke, jadi kita bisa bertanya ke sana ke saudara, om, tante mungkin Betul. ya. Itu sih Kak mencari perilaku riset dengan metode yang udah dijelaskan tadi, yang perilakunya tuh kemungkinan dilakukan oleh usia-usia 40 tahun gitu. Oke. Kak, tapi kan kalau misalnya kita kampanyenya lewat sosial media itu kelihatan kan ya, cara mengukur keberhasilannya karena misalnya bisa dilihat dari engagementnya, bisa dilihat dari conversionnya gitu. Tapi Mm-mm. kalau misalnya cara mengukur efektivitas kampanye pemasaran, tapi ini yang nggak lewat sosial media, Kak. Ada nggak sih cara yang udah pernah dilakukan oleh Zakwaw, mungkin ngadain bazar terus kelihatan kayak gimana sih cara mengukurnya gitu? Oke, kalau di Zaku sendiri Kak tuh memang kalau untuk di luar sosial media kita agak sedikit susah gitu karena Mhm. kita 5 tahun terakhir itu bisa dibilang 90% omset semua dari online Kak. Nah, jadi memang tujuan bazar ini yang pertama memang untuk mengenalkan, mencari target baru yang tadinya nggak tahu Zako, jadi tahu. Mungkin orang yang cuma lewat doang di event tersebut. Atau ketawa ke event di luar kota, kita ketemu orang yang udah pernah beli di online, kita ketemu di offline gitu ya teman-teman ya. Itu untuk bersendagurau, untuk apa ya, yaitu tadi tuh nyari masukan atau komen gitu. Karena menurut aku sekarang ya Kak ya, ini Kak, bisa dibilang bisnis-bisnis baru itu jarang punya offline store terlebih dahulu gitu loh Kak. Mhm, Mereka mhm, benar. biasanya tuh mencari kayak modal, mencari penjualan itu awal ngumpulin pundi-pundi itu dari fitur-fitur apa namanya digital Online. marketing gitu. Iya, Mhm. karena jauh lebih mudah dan bisa apa ya dari dan minim modal gitu loh Kak. Kayak gitu. Nah, mungkin untuk yang offline offline ini mungkin ya bisnisnya lebih ke F&B kali ya Kak ya. Memang Mhm. orang harus makan langsung gitu. F&B atau misal apa ya Kak coffee shop gitu mungkin ya sekarang memang memang bentuknya untuk Banyak offline. Cuman banget ya, kalau Kak. fashion agak sedikit jarang sih Kak untuk bisnis baru atau pemula-pemula yang memang minim modal. Nah, untuk dijual untuk membuka langsung ke offline gitu Kak. Nah, tapi sekarang baik banget nih Kak event-event kalau teman amati, event-event bulanan ya, event-event apa namanya? Event-event gengsi gitu ya Kak ya, yang bazar lah bahasanya, market-market ya. Itu di semua kota ada, Jakarta, Bandung, Solo, yang memang bisa menjadi sarana juga buat kalian mempromosikan barang kalian. Cuman kalau kalian harus paham sekarang event itu tuh mahal banget Kak, bisa nyampe 2 digit. 13 juta cuman 3 hari. Kemarin Zako sempat ikut sosial cik di Jakarta itu 35 juta 3 hari. Nah itu kan nggak semua akan menutup. Kita kan gambling ya kalau misalnya belum pernah tuh kan akan gambling dan penuh pertimbangan. Nah itu modalnya gede gitu teman-teman. Apalagi di luar kota harus akomodasi penginapan, transport. Nah makanya menurut aku yang paling gampang adalah bikin konten sih Kak kayak gitu. Oke, oke. Emang sekarang emang dunianya dunia media sosial dan emang jauh lebih gampang gitu ya, Kak. Walaupun bukan berarti semua orang bisa dan harus belajar, tetap harus belajar, tapi Betul. paling mudah bisa dipelajari sosial media. Oke, Betul. kita udah punya banyak yang raise hand nih, Kak. Mungkin pengen ngobrol langsung sama Kak Farah. Boleh. Boleh. Ini Kak Andayani dari Jambi. Oke, silakan pertanyaannya ya, Kak. Langsung boleh. Selamat sore Mbak Para, Mbak Cynthia. Kita Selamat dari sore Jambi Ibu. ya. Iya, apa kabar Iya, Bu? kebetulan Ibu ini produknya makanan ya, aneka keripik. Nah, tadi kan juga udah dengar secara online segala macam gitu ya. Jadi kalau untuk keripik sendiri itu cara meriset pasar yang lebih efektif gitu untuk makanan itu gimana? Apakah kita bawa sampel kasih mereka cicip atau terlebih dahulu kita bikin segmennya ya seperti misalnya untuk anak-anak umur berapa, dewasa, orang tua, laki-laki perempuan atau semua umur, semua usia gitu ya. Atau tuh gimana tuh Mbak Farah yang lebih bagusnya. Karena tadi Ibu juga lihat itu metode kualitatif. Tadi kan ada survei, kuesioner. Kalau kuesioner itu nggak mungkin, kita kan maunya cepat Ya, untuk dapat benar-benar. apa namanya informasi dari konsumen ya. Nah, jadi itu caranya gimana itu yang lebih efektif, lebih bagus untuk memasarkan produk kita supaya lebih viral gitu.
Nah, yang paling Ibu main sosial media nggak, Bu? Ada, tapi sepertinya kalau untuk makanan itu kurang efektif ya, Mbak Farah ya, karena Ibu kan ada masuk reseller-reseller juga seperti Alfamart itu Ibu masak ya kebalikan dari Mbak Farah tadi, malah 90% yang nggak medsos, yang medsosnya paling cuma 10%-nya gitu memang. Jadi Ibu tuh kepengen juga ada balance ya antara online dan offline-nya gitu. Gimana tuh caranya kira-kira? Mungkin Ibu bisa ini, Bu. Mungkin kalau dari saya, mungkin Ibu bisa cari tim atau mungkin anaknya dulu, Bu. Anaknya sendiri. Kalau anak muda kan biasanya mainan sosial media ya, Bu, ya. Nah, Iya, iya. eh, kalau seller penjual memang mungkin jual makanan. Kalau keripik itu kan kategorinya makanan cemilan ya, Bu, ya. Iya, betul. Ha. Kan, ya. Nah, mungkin bisa dikepo nih seller-seller atau brand apa yang memang menjual kategori cemilan. Kalau keripik kan termasuk cemilannya asin ya. Itu bisa Iya, kayak betul. ya disurvei mungkin anak timnya. Ini loh Bu, ini buat produk ini. Nah, mungkin contohnya nih yang sekarang tuh lagi banyak tuh saya ikut itu mungkin kayak mie gulung. Ya nggak sih, Mbak? Ya, Ibu tuh pernah mie gulung atau mungkin keripik. Orang kan suka makan pedes ya, Bu ya. Mungkin gitu. Ya, mungkin bisa dikasih rasa-rasa atau mungkin eh, apa ya Bu ya. Nah, memang nih Bu kalau kalau sepengalaman saya dari mungkin teman-teman UMKM yang pernah sharing-sharing kelas kayak gini juga, mungkin kalau offline itu mainnya dengan distributor dan reseller sih Bu. Cuman Betul. Ha. cuman kalau Ibu mau meraih B2B ya, customer langsung sehingga tahu reviewnya seperti apa, bintangnya kalau beli satu rasa itu seperti apa tuh memang berusaha untuk mencari yang ini Bu, apa namanya? Langsung ke pembeli. Nah, itu bisa banget menggunakan fitur dari yaitu mungkin live di TikTok, bikin konten di TikTok. Mungkin Ibu dengan ASMR makan keripiknya, kelebihannya apa sih? Mungkin mungkin asin atau ada daun jeruknya. Nah, itu bisa kayak apa ya Bu ya, dikasih celah untuk orang tuh jadi kayak ngiler nih lihat video TikToknya ibu, contohnya seperti itu misalnya. Jadi memang meresearch, jadi researchnya itu dengan melihat itu Bu, orang lain, melihat orang lain, mereka buat apa ya, kok bisa laku? Ah, saya coba coba buat deh, tapi jangan jiplak ya. Jadi kayak bisa nyontoh dikit lah, mungkin rasanya dibuat kayak seperti mereka, ada rasa pedesnya atau dibuat ada levelnya apa, kemudian diupayakan dijual di sosial media. Sebenarnya effortnya tuh adalah itu ya tadi ya teman-teman ya, belajar sosial media itu adalah tantangan terbesar. Jadi mungkin ibu bisa meng-hire tim atau meng-hire orang yang bermain itu untuk membantu ibu mencari hasil-hasil research nih. Sekarang tuh trennya apa sih? Kalau keripik, apa tadi Bu? Keripik tempe, Keripik labu, keripik keripik labu, kembang nah tahu, ya keripik labu, kembang keripik, tahu, opak, nah itu. dan macam-macam. Itu apakah memang makanan yang memang lagi dicari nih sama sebagian orang di Indonesia? Nah itu harus di research Bu. Jadi tuh kadang gini ya teman-teman, bagi kita tuh enak, bagi kita nih oke, ini produknya oke, POV sebagai owner tuh oke, tapi ini tidak lagi dicari sama orang, ini lagi nggak viral, ini lagi nggak trending, itu juga susah. Jadi kita nggak bisa mem-POV-kan bahwa produk kita ini bagus, karena yang beli kan bukan kita teman-teman, tapi kan market masyarakat. Jadi memang mau nggak mau kita harus mencari apa yang disukai sama market. Nah, jadi ibu memang harus mencari ini nih review nih ibu customer ya langsung ya. Harus ada Gimana pengembangan produk berarti ya. tuh ya, kayak produkku gimana sih? Oke nggak sih? Nah mereka mungkin bisa kasih saran gitu Bu. Bu kayaknya ini produknya gimana? Kurang pedes, apa kurang rasa atau gimana? Saya kan juga ini ya belum ada pengalaman di F&B nih. Mungkin kalau sepengalaman saya melihat brand atau seller makanan bisa seperti itu sih Bu, kayak gitu. Jadi memang harus dapat feedback dulu dari customer, cari celah gitu ya, pemasukan gitu ya Bu ya. Kayak gitu. Jadi itu Bu, pokoknya POV-nya adalah masyarakat. Risetnya itu adalah objeknya calon customer kita. Mereka tuh butuh apa sekarang? Lagi healernya tuh apa? Lagi suka ngidamnya tuh apa sih? Nah, itu yang bisa kita adopsi, Bu. Kayak gitu. Dicari tim aja, Oke. Bu. Cari anak muda lah atau anaknya Ibu yang, ayo dong bantu research Ibu nih. Makanan apa yang lagi tren? Paling enak anak sendiri ya Mbak ya sebenarnya. Iya, Bu, PKN. anak Iya, sendiri ya, sih. Mbak Cynthia ya. Bener. Iya. Iya, makasih Mbak Farah. Makasih Makasih, Mbak Ibu. Cynthia. Oke, Akan Terima thank coba kasih you. Bu. nanti ya. Mm-mm.
Oke, terima kasih Bu. Kalau gitu kita move ke penanya berikutnya. Sebenarnya ya Kak, kita nih udah punya banyak penanya-penanya yang setia Ya, ya. bertanya setiap minggu, termasuk salah Oh satu tadi gitu. Bu Andayani Oke. yang rajin bertanya. Yang berikutnya nih ada Kak Julian. Silakan Kak Julian pertanyaannya. Halo Kak Julian, masih di mute ya? Oke. Halo Kak Farah. Hai Kak. Iya. Terima kasih Kak buat insight menariknya. Bagus banget sih Kak. Cuma aku penasaran Kak, tadi kan di awal Kakak sampaikan udah punya konveksi sendiri gitu kan. Jadi kayak kita udah riset segala macam. Kita udah tahu konsumen butuhnya ini. Jadi kan ada tuh kita mau bikinnya udah ada konveksi. Kalau misalnya kayak kita masih yang baru-baru gitu kan Kak, kita misalnya udah tahu tuh kita pengen bikin kayak kompetitor atau yang disukai sama konsumen gitu gitu kan, tapi kan kita Hmm. kendala budget atau kendala yang paling utama kan budget UMKM gitu kan kak. Itu gimana sih tipsnya kalau kak Farah di awal gitu kak, biar sampai masih seperti sekarang gitu kak, boleh cerita nggak kak? Boleh Kak? Maksudnya ini ya, mungkin masalah produksi kali ya Kak ya. Iya betul kak ya. Kalau Kakak tertarik apa Kak? Tertariknya maksudnya bikin produk apa gitu kategorinya? Kalau aku di Parfum Laundry sih kak. Modis, modiste, baju ya Mas ya? Di Parfum Laundry kak. Oh Parfum. parfum, Iya. parfum laundry. Oke oke. Ini sih Kak, mungkin yaitu Kak kayak tadi aku sebelumnya pas aku awal-awal tuh loh Kak, apa juga kayak tabu banget ya tentang kayak perkonveksian tas gitu. Jadi memang belajar itu dari nol banget Kak, dari nol banget yang kayak oh kayak gini cara bikin tas dari bahan motong pola sampai jadi tas. Nah, itu memang kita dulu sebelumnya itu belum ada konveksi, Kak. Jadi kita ngelempar konveksi. Jadi memang kita kalau untuk utama tuh tidak mungkin ya Kak langsung punya produksi sendiri. Jadi kita Iya. cari vendor. Dan sekarang tuh vendor pabrik supplier tuh menurut aku udah banyak banget sih Kak. Maksudnya Kakak bisa riset sendiri di mana tempat produksi yang memang bisa menawarkan MOQ yang minim gitu. Jadi budgetnya tuh nggak terlalu banyak di depan gitu Kak. Jadi memang karena nih awal mungkin bisa kayak negosiasi untuk kayak minimal MOQ itu cuman kayak mungkin 20, 30 atau 50 kayak gitu. Nah, itu kan bisa kita research nih ya Kak ya kayak gitu. Nanti kalau misalnya udah dapat produknya, kita tinggal research aja, kita planning, bisnis planning supaya apa yang bisa kita eksekusi untuk mempromosikan eh, produk kita kayak gitu sih Kak. Nah kalau di Zago sendiri tuh dulu juga intinya kita ngelempar sih Kak, nggak punya konveksi sampai akhirnya suami aku dapat satu penjahit. Nah, nanti kan sesuai kapasitasnya mengikuti perkembangan dari bisnis brandnya itu juga. Jadi dari satu penjahit ternyata kurang. Jahitnya ini mencari penjahit lagi, penjahit lagi. Jadi sebelum sebanyak sekarang tuh juga dimulai dari benar-benar cuma satu orang Kak. Jadi kita memang berkembangnya tuh benar-benar dari nol, dari yang lempar orang sampai satu diambil dua, tiga, empat, lima, enam sampai sekarang ada eh, puluhan sih Kak kayak gitu. Cuman untuk bisnis pemula, aku menyarankannya itu sih Kak, kita mencari produksi. Menurut aku sekarang baik banget teman-teman produksi atau apa namanya apa konveksi ya vendor yang menawarkan MOQ rendah. Nah ini juga mereka tuh solusi untuk bisnis-bisnis pemula yang memang secara modal, secara gamblingnya tuh masih minim resiko gitu sih Kak. Jadi aku juga punya banyak temen nih Kak, teman-teman yang mereka bikin konveksi baru, mereka juga menawarkannya tuh biasanya cuma satu lusin Kak, satu lusin. Nah itu kan menurutku apa namanya termasuk MOQ yang lumayan rendah ya Kak ya. Kakak jadi bisa research untuk produksi itu.